wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi Assalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan para guru-guru, para asatidz, para hujjah, hadirin dan hadirat sekalian, khusus yang kami hormati juga kami muliakan guru kita yang barusan memberikan tausiahnya kepada kita sekalian, yaitu Kiai Haji Mujahid Nur Islam. Beliau selalu nur Islam, masya Allah. Kemudian Kiai Haji Azam Sidqi, Ustaz Salim, dan juga Ustaz Panji, serta para asatidz yang lainnya, juga Ustaz Ahmad Bajuri, juga para ketua DKM Masjid Pembulahan anggota Sajadah Subuh, juga para jamaah sekalian yang mohon maaf, para orang tua dan pengurus yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami baik kepada para asatidz yang lain, juga para pengurus, para tokoh masyarakat, hadirin dan jamaah sekalian. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini walaupun dari tadi kita ada rintik-rintik hujan, tapi ternyata alhamdulillah ini yang datang untuk ta'lim pada kesempatan hari ini masih banyak, alhamdulillah, amin. Ya, peserta hari ini alhamdulillah ya. Jadi artinya kita karena pentingnya kita ngaji, walaupun rintik-rintik hujan tetap kita hadir. Ini orang yang ingin betul-betul mencari ilmu, walaupun tantangan apapun kita berusaha untuk hadir. Karena Rasulullah menyatakan dalam satu hadisnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian lewat satu taman daripada taman surga, mampirlah kamu. Gitu. Jadi ini merupakan taman surga yang ada di atas muka bumi ini, khusus yang ada di wilayah Tubuh, alhamdulillah. Nah, ketika itu Rasulullah ditanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga itu ya Rasul? Qala majalisul dzikr. Ada yang mengatakan juga qala majalisul ilm, majelis-majelis zikir atau majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir untuk sama-sama ta'lim di sajadah subuh ini. Hadirin jamaah sekalian kami hormati, tadi kita sudah dengarkan sebagian, saya dengarnya bisa ya, tentang bagaimana ya, ketika Hamas itu menawan tawanannya. Ya kita tahu zaman Rasulullah juga seperti itu, sahabat. Ketika udah ada Futuh Mekah, takut kalau memang tawanannya itu diapain? Dibantai, dibalas. Ya. Tapi Rasulullah bilang silakan kalian bebas. Ya. Jadi artinya disitulah kemudahan dan kehebatan Islam memang ya. Makanya sampai-sampai ada mengatakan, hadis Nabi menyatakan kafir itu ada dua macam. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Mungkin kalau kafir harbi saat ini yang ada di Indonesia menghuni, ya kan? Kemarin itu, ya, karena dia memerangi Islam nyata-nyata, gitu kan? Nah ternyata belum dilawan, belum dibalas oleh umat Islam, ternyata udah ada damai. Kenapa? Dia juga takut sebetulnya. Dia kan cuma sekelompok kecil mereka itu, ya. Tapi ternyata begitu dahsyatnya, begitu beringasnya, ya, untuk menzalimi umat Islam yang sedang aksi damai. Kita lihat ya Allah, ya, diinjak-injak dalam, bahkan dibacok naudzubillah min dzalik, ya. Padahal kalau kita umat Islam itu ada larangan untuk ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kafir harbi kafir yang memerangi umat Islam, kafir zimmi orang kafir yang siap hidup damai bersama orang Islam. Sampai-sampai Rasulullah katakan, "Man adza zimmiyan faqad adzani." Siapa orang yang mengganggu orang kafir zimmi, sesungguhnya dia telah mengganggu aku. Gitu ya.
Siapa yang menyakiti orang kafir zimmi, seolah-olah sesungguhnya dia juga telah menyakiti aku, kata Rasulullah. Ya. Wa man adzani faqad adzallah. Siapa yang sudah berani mengganggu aku, maka dia sesungguhnya telah mengganggu Allah, telah menyakiti Allah. Wa man adzallah faqad adzantuhu bil haqq. Siapa yang sudah berani mengganggu Allah, menyakiti Allah, maka aku siap berperang dengan dia. Tuh. Oke, tuh. Jadi artinya kita diajarkan untuk toleransi dalam umat beragama, tapi bukan toleransi beragama. Ini kadang-kadang pengertiannya kita diantaranya sebagian mengatakan kita harus bertoleransi dalam beragama, ya. Tapi yang benarnya toleransi antar umat beragama, gitu ya. Jadi ketika ada umat lain melaksanakan ibadahnya, kita berikan keamanan pada mereka, berikan kesempatan pada mereka, silakan saja, ya. Kita jangan ganggu mereka, itu ya yang dimaksud. Tapi jangan salah paham ketika yang dimaksud toleransi antar umat beragama, dia maksud toleransi beragama. Ketika saudara kita atau non muslim datang ke rumah kita di saat kita berlebaran, mereka datang ke rumah kita mengucapkan selamat lebaran sama kita harus membalas. Ketika mereka merayakan hari Natal, kita harus datang ke rumah mereka. Nggak ada itu. Karena dalam hal itu, kalau kita merayakan hari raya Idul Fitri, merayakan kemenangan. Atas kemenangan kita, alhamdulillah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah shaum Ramadan tanpa ada halangan dan sebagainya. Masa kemenangan di situ karena kita sanggup melawan hawa nafsu selama bulan Ramadan, kita nggak nedak. Kita nggak nedak. Ada kan sahabat yang nedak ya? Jadi ketika Rasulullah, sahabat sedang duduk-duduk sama Rasulullah, ya, irja rajulun, ya, tiba-tiba datang seorang laki. Halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Nah, orang itu bilang, celaka saya Rasul, celaka saya Rasul. Kenapa Anda? Ya, Anda bilang celaka situ. Apa kata dia? Waqa'tu imra'ati wa ana sha'im. Saya datangin istri saya padahal saya lagi puasa. Ya, lagi puasa Ramadan, datangin istrinya. Datangin istrinya, bagaimana maksudnya? Hubungan suami istri di siang hari. Apa kata Rasulullah? Ketika itu dikasih alternatif. Hal tastati'a an ta'tiqa raqabatin mu'minah. Kalau memang kenyataannya seperti itu, apakah kamu sanggup membedakan seorang budak mukmin? Qala la. Maka dia katakan, saya enggak sanggup ya Rasul. Udah kalau gitu, alternatif yang kedua. Hal tastati'a an tasuma syahraini mutatabi'ain. Apakah kamu sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, enggak sanggup ya Rasul. Orang sebulan aja saya jebol, apalagi 2 bulan berturut-turut. Yang namanya 2 bulan berturut-turut itu harus benar-benar berturut-turut. Kalau udah dapat 1,5 bulan kita jebol 1 hari, kita mesti apa tuh? Ulang lagi, pidik lagi dari awal. Udah dapat 55 hari, tinggal berapa hari? Tinggal 5 hari paling nggak kan gitu. Jebol 1 hari, mesti pulang lagi, mesti ngulang lagi. Inilah beratnya. Kalau memang ternyata sudah diusahakan berpuasa 2 bulan berturut-turut nggak bisa juga, baru Rasulullah katakan, hal tastati'a an it'amu sittina miskinan. Apakah kamu sanggup memberi makan kepada 60 fakir miskin? Maka lah, saya nggak sanggup ya Rasul. Ya, artinya pemangkasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi itu diam, langsung apa? Masuk ke rumah, bawalah sekeranjang makanan. Ya, aina saya, mana tadi yang mau tanya? Nih, kasihkan orang-orang miskin di sekitar Anda, berikanlah ini makanan kepada mereka, gitu kan? Apa kata Rasulullah? Kata orang itu, ya Rasulullah, maaf kalau ini, jadi nggak ada orang lebih tetangga saya ini, nggak ada orang yang lebih fakir dari saya, dari keluarga saya. Apa kata Rasulullah? Ya udah kasih keluargamu. Enak kan? Udah ngedak dikasih. Ya, itulah kehebatan Islam. Ya, enggak saklek dengan hukum, ya gitu artinya. Karena ada alternatif. Hadirin jamaah sekalian kami hormati. Nah, kembali kepada kita tadi, alhamdulillah begitulah
umat Islam ketika memang dia melawan istilahnya mau berhadapan dengan musuh. Nggak pernah ada umat Islam menyerang lebih dahulu. Ketika kita diserang baru kita melawan. Makanya kata Rasulullah, qatilul musyrikin hatta yashhadu an la ilaha illallah. Perangilah orang musyrik sampai mereka mengucap bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah wa anna Muhammad Rasulullah. Kalau udah bersyahadat udah aman, cuma gitu aja. Ya. Umat Islam itu Rasulullah itu begitu akhlaknya yang mulia sampai-sampai kita tahu dalam satu riwayat bahwa pernah Rasulullah ketika lagi istirahat, lagi neduh bahasanya ya, tempat yang ada tempat teduhan, Rasulullah lagi neduh, tiba-tiba datang siapa? Sauban ya? Bukan Sauban, siapa namanya? Sauban Rasulullah. Ya. Nah kemudian dia menghunuskan pedangnya, ya Muhammad, siapa yang dapat mencegah pedangku dari tanganku ini untuk membunuhmu? Kata Allah, kata Rasulullah, Allah. Langsung pedang itu jatuh. Apakah langsung diambil tuh pedang dibacok itu orang? Enggak. Ya. Nah begitu juga kita ini, ketika kita memang melawan untuk menahan diri atau mempertahankan diri kita, ketika orang itu terbunuh, kita nggak kena hukum sebetulnya. Cuma di Indonesia begitu, kemarin ada seorang satpam, ketika diserang dia akhirnya bukannya menyerang balik, melawan, artinya mempertahankan dirinya. Kemudian orang itu akhirnya meninggal, kena hukum dia tuh, ya harusnya jadi Avenger. Itu ya, ini salahnya umat Indonesia itu seperti itu. Padahal Rasulullah sudah menyatakan, idza taqal muslimaini bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila berjumpa atau bertemu atau bentrok dua orang muslim bisayfayhima, masing-masing dua megang pedang. Yang muslim yang ini megang pedang, muslim ini megang pedang, fal qatil wal maqtul finnar. Maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh sama-sama ada di neraka. Sahabat protes, "Fama balan maqtul ya Rasulullah?" Bagaimana orang yang terbunuh kok sama di neraka juga? Apa kata Rasulullah? Annahu kana harisan ala qatli sahibi. Karena sesungguhnya dia juga berhasrat untuk membunuh temannya karena udah keburu duluan. Ini. Jadi kenapa sampai seperti itu? Kayak itu hadis Nabi, ar-rashi wal murtashi binnar. Yang nyogok dan yang disogok sama-sama di neraka. Alhamdulillah ini. Zaman sekarang kira-kira banyak yang nggak sogokan-sogokan. Ya. KPK aja jempol, padahal dia orang yang berasal korupsi, ternyata malah itunya sendiri. Itulah kadang-kadang sama tuh, al-Islam mahjubun bil muslimin, sama. Tapi masing-masing seperti itu. Kadang-kadang musuhnya sama-sama satu profesi. Tukang beca kadang-kadang musuhnya tukang beca. Ustadz musuhnya Ustadz, kadang-kadang ada yang begitu tuh, ya sama-sama Ustadz, cuman gara-gara takut kehabisan berkat, takut takut nggak dapat berkat, akhirnya dia hasut yang lain. Nah, oleh karena itu saya ingin bawakan satu buah hadis Nabi, ya. Apa Rasulullah katakan? Al-mu'minu baina khamsi syada'id. Orang mukmin senantiasa akan menghadapi kepada 5 tantangan dalam kehidupan ini. Ya, yang pertama mukminun yahsuduhu. Orang mukmin yang senantiasa hasud sama dia. Ada nggak ada orang sama-sama mukmin tapi hasud? Ketika ada seseorang, ada teman yang lain lebih dari dia hasud sama dia. Namanya salah satu contoh tukang dagangnya. Ya, ketika dia pulang kampung, temennya tuh yang dagang yang laris, dia bilang apa? Dia mau pulang kampung juga, bukan semata-mata pulang kampung. Di sana ada tempat sugihan supaya laris dagangannya. Itu maksudnya begitu kadang-kadang. Ya, sama-sama satu pangkat, satu level. Ternyata kadang-kadang ada teman kita yang lebih dapatnya. Kadang-kadang kita hasut sama dia. Dia kira-kira. Makanya kadang-kadang kita sering menyangka-nyangka. Ya, sering menduga-duga.
Padahal Allah sudah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian ya sejauh-jauhnya ya katsiran minadh-dhann, banyak daripada prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Iyyakum wadh-dhann. Ya, fa inna dhanna akdzabul hadis. Hati-hati kamu terhadap berprasangka. Ini kadang-kadang karena sebuah prasangka itu akdzabul hadis. Ya, sedusta-dustanya percakapan atau omongan. Tuh ya, orang kadang-kadang menyangka begini, duga nuduh begini. Ya. Jadi kadang-kadang begitu. Itu memang senantiasa kita akan hadapi dalam kehidupan ini. Orang mukmin menghadapi sesamanya padahal mukmin, tapi hasud sama dia. Makanya buat orang yang selalu dihasudin itu ada satu pepatah mengatakan al-hasid yahsud, ar-razik yarzuk. Orang yang hasud terus silakan dia hasud, tapi Allah yang senantiasa memberikan rezeki juga Allah terus akan memberikan rezeki sama dia. Jadi jangan khawatir ketika kita dihasudkan sama orang lain, kita tetap di jalan yang benar, insya Allah kita lancar, amin. Kemudian yang kedua, wa munafiqun yubghiduhu. Orang mukmin senantiasa akan menghadapi orang munafik yang senantiasa benci sama dia. Ada nggak gitu? Kelihatannya mukmin, tak tahu sifatnya munafik. Ya, kan kita tahu sifat munafik ada berapa? Tandanya orang munafik. Ayatul munafik ada. Tandanya orang munafik kita buktikan. Ya, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong dusta, bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia janji, dia ingkar. Wa idza tumina khana. Apabila dia dipercaya, dia khianat. Ini ada nggak kira-kira kayak gitu sekarang? Ya, udah dikasih jabatan, ketika sumpah jabatan dia bilang berjanji, ya dia bersumpah bahkan pakai Al-Quran. Cuman kata saya sih kudunya kalau sumpah dengan Al-Quran itu Al-Quran dia yang megang. Dia megang sendiri Al-Quran, dia taruh sini. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya berjanji. Kan gitu. Harusnya nih dia berjanji. Ya, saya berjanji jika saya melanggar sumpah saya siap dilaknat lewat Al-Quran ini. Harusnya begitu tuh. Ini kadang-kadang dipegangin sama orang lain di belakang lagi. Oh. Makanya kata Rasulullah, "Man ja'ala al-Qur'an amamahu qadahu ilal jannah." Siapa orang yang menjadikan Al-Qur'an di depannya, artinya kita setiap mengambil hukum kita ikut aturan Al-Qur'an. Dia sendiri Al-Qur'an nanti akan menuntun dia ke dalam surga. Wa man ja'alahu wara'a dhahri saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Qur'an di belakangnya? Wara'a dhahri, di belakang punggungnya. Artinya Al-Qur'an, hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an diabaikan. Apa akhirnya? Saqahu ilan nar. Itu Al-Qur'an sendiri yang akan menyeret dia ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua munafiqun begitu. Kadang-kadang begitu. Kelihatannya mukmin, tak tahu sifatnya munafik. Ada nggak gitu kadang-kadang tuh? Ya, lain halnya memang munafik asli benar-benar. Yang Allah katakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian orang ada menyatakan apa? Man yaqulu amanna billah. Orang mengatakan, kami ini beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, juga beriman kepada hari akhir. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka sedikit pun tidak beriman. Artinya kelihatannya doang nyampur sama orang muslim, nyampur orang mukmin, tapi dalam hatinya benci. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian yang ketiga, wa kafirun yuqatiluhu. Orang kafir yang senantiasa akan memerangi dia. Itu udah kelihatan. Banyak orang kafir yang memang sengaja-ngaja memerangi orang mukmin. Ya, bil khusus yang terjadi di daerah kita yang di nun jauh di sana. Jangan-jangan juga kita takut ada di sini yang kita nggak tahu.
padahal dia benci sama kita, ya. Taruh di belakang kita dia menikam kita, naudzubillah min dzalik, yang sampai terjadi pada kita. Kemudian yang keempat, yang keempat ya. Pertama tadi mukminun ya suduh. Orang mukmin yang senantiasa hasud sama dia. Yang kedua, munafiqun yubghidhuhu. Orang munafik yang senantiasa benci sama dia. Yang ketiga, wa kafirun yuqatiluhu. Orang kafir yang senantiasa memerangi dia. Kemudian yang keempat, wa nafsun tunazi'uhu. Orang mukmin senantiasa akan menghadapi nafsu yang terus mereka sama dia, melawan sama dia. Nafsu pengen, ya Allah saya pengen hadir di majelis sajadah subuh. Kata nafsu apa? Ini kan hujan, gerimis. Mendingan juga di rumah, bungkel lagi kan anak. Melonin bini apa lagi? Saya bukan salah sama ya, itu kata nafsu. Makanya dikatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa akan terus mengajak kita, menyuruh kita untuk berbuat keburukan. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan, a'da aduwika nafsuka alladhi baina jambaika. Nafsumu yang sangat memusuhi dirimu, yang paling memusuhimu itu siapa? Nafsuka alladhi baina jambaika. Nafsumu yang ada dalam dirimu sendiri. Itu a'da aduwika, musuhmu yang sangat memusuhi kamu. Ya. Jadi begitu nafsu itu kadang-kadang, ya. Makanya kalau bisa kita jangan sampai kita turutin nafsu dulu. Makanya kita bersyukur ada nafsu, ada iman. Kalau diibaratkan kendaraan, nafsu itu apa? Gas. Iman, rem. Jadi kalau kita kira-kira kalau kita diajak ke puncak, mobil kita nggak ada remnya, mau nggak kita? Yang ngajak Ustaz Mujahid, atau Ustaz Azam, jamaah sekalian, besok kita hari Ahad, ayo kita ke puncak ikut saya. Tapi mobil saya mohon maaf nggak ada remnya, mau nggak kira-kira? Wah, kalau dari sampai itu ya. Jadi itu kalau diibaratkan dalam itu, nafsu itu adalah gas di dalam kendaraan, rem itu adalah iman. Iman itu remnya. Kemudian yang kelima, yang kita akan hadapi orang mukmin ini selalu apa? Wasyaitanun yudhilluhu. Setan yang senantiasa akan menyesatkan dia. Setan sampai kapan juga terus akan menggoda umat Islam, yang menggoda umat Nabi umat Bani Adam, ya, karena setan sudah berjanji, ya, dia minta anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan kami ini sampai hari kiamat, ya. Ini setan terus akan menggoda kita. Makanya kalau orang itu kelasnya kelas ansip, setannya juga kelas ansip. Kalau setannya orang yang udah kelas jenderal, setannya juga kelas jenderal. Masing-masing itu setannya. Makanya bagi tugas, ya. Setan itu, ya Allah, serem ini setannya, ya. Memang terus akan menggoda kita. Siapa yang nggak bisa tergoda setan kecuali orang yang betul-betul ikhlas dalam beribadah dan sebagainya. Hadirin jamaah sekalian kami hormati, setan ini terus akan menggoda kita. Oleh karena itu Allah nyatakan ketika kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 168, apa kata Allah? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sebetulnya ada beberapa ayat yang ujungnya wala tattabi'u khutuwatis syaitan, di antaranya itu. Karena yang tersering di antara kita kadang-kadang dari segi kita makan. Ya. Jadi kata Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas. Ini kalimatnya pakai an-nas. Kalau an-nas ini umum, ya, bukan hanya muslim saja. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah oleh kalian sebagian apa yang ada di atas muka bumi ini yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita ini bisa terhindar dari godaan-godaan setan sehingga kita selamat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Hakim